Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'i rabbih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini Allah menghimpun kita semuanya di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan kita di dalam bermajelis ilmu seperti dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah, wa haffatsumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman ke dalam hatinya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, keluarga di dalam agama Islam memiliki satu tempat yang sangat istimewa, di mana kemudian keluarga adalah unit peradaban yang terkecil yang di sana bisa ditegakkan dan dilaksanakan berbagai perintah Allah dan berbagai aturan tata syariat Islam. Banyak hal yang kemudian ada di dalam syariat kita itu berkaitan hukum-hukumnya dan segala konsekuensinya di dalam keluarga. Jadi dimulai sejak pernikahan sebagai sebuah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, disunnahkan dengan sunnah yang sangat dikokohkan, di mana pernikahan ini adalah akad yang sakral, yang suci, yang agung, yang kemudian juga dilaksanakan oleh para nabi dan para rasul sebagai sunnah mereka. Nabi SAW menekankan tawazun, keseimbangan di dalam kehidupan, dalam pengabdian kepada Allah, sekaligus juga memenuhi hak-hak seluruh diri kita dari sisi yang paling biologis sampai yang paling sosiologis, gitu ya, dalam bingkai ibadah kesemuanya kepada Allah. Maka ketika ada 3 orang menghadap kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan bahwa saya akan sholat setiap malam tanpa tidur. Yang kedua mengatakan saya akan puasa terus menerus tanpa jeda. Dan orang yang ketiga mengatakan saya akan fokus beribadah dan dengan itu tidak usah menikah. Nabi SAW menegur mereka dengan menyampaikan, alastu atqakum, bukankah aku yang paling bertakwa di antara kalian? Dan aku salat tetapi aku juga tidur, aku puasa tetapi aku juga berbuka, ada jeda-jeda yang tidak berpuasa, kemudian aku juga menikah. Ini yang beliau tegaskan. Maka nikah itu sunnahku, barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Fannikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini yang beliau tegaskan. Maka keluarga adalah satu institusi yang sangat terhormat, suci, agung sebagai wasilah kita untuk meraih keberkahan, meraih kebaikan-kebaikan yang terus bertambah di setiap keadaan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di dalam sunnah yang lain kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang menikah dengan doanya doa berkah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair.
Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di dalam perkara-perkara yang nikmat, dalam perkara-perkara yang penuh kebaikan, yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang berupa kelapangan, yang berupa mendapatkan sesuatu, gitu ya. Itu didoakan berkah supaya kemudian tercapai kebaikan di atas kebaikan, yaitu dalam nikmat-nikmat itu diraih ketaatan dan kemuliaan di sisi Allah. Demikian pula wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, yakni dalam musibah, dalam perkara yang berat, yang menyesakkan, yang menyedihkan, yang kehilangan, gitu ya, berupa kesempitan, maka juga didoakan berkah supaya kemudian di situ tetap teraih berbagai kebaikan berupa kesabaran. Kalau tadi berupa kesyukuran, yang ini berupa kesabaran. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun keduanya di dalam kebaikan, yaitu kebaikan di dunia, al khair fid dunya, yakni at-ta'ah berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan al khair fil akhirah, kebaikan di kehidupan akhirat adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam operasionalnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan perkara rumah tangga ini sebagai sebuah cermin kebaikan, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah keteladanan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkeluarga, keteladanan di dalam mengelola rumah tangga, keteladanan di dalam memperlakukan anak dan istri, mendidik mereka dan menumbuhkan mereka di dalam cahaya kebaikan, sehingga mereka menjadi insan-insan yang juga penuh dengan kebaikan di waktu-waktu terkemudian. Kalau kita belajar dari keluarga Rasulullah SAW, tidak dapat tidak kita harus memulai dari awal bagaimana Rasulullah SAW membangun rumah tangga yang begitu agung, yang begitu penuh dengan sakinah, ketentraman, begitu penuh dengan nilai-nilai luhur, bersama ibunda kita semuanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda kita Khadijah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita kenal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia kira-kira 25 tahun Qamariyah, atau kalau kita konversi ke Syamsiyah maka kira-kira usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 24 tahun. Pernikahan yang penuh dengan keberkahan ini diinisiasi justru oleh Khadijah sebagai seorang yang memiliki nasab yang mulia, memiliki harta yang banyak, dan beliau telah menjanda 2 kali. Dan beliau memerlukan seorang suami yang bisa membantunya di dalam mentasarufkan harta yang dimilikinya supaya menjadi manfaat yang optimal bagi diri, keluarga, maupun orang-orang yang membutuhkan di kalangan masyarakatnya. Demikianlah maka Khadijah ketika itu berinisiatif melalui Maisarah, seorang pekerjanya, untuk menyampaikan maksud pernikahan itu kepada Muhammad SAW, dan akhirnya pernikahan itu pun terjadi, berlangsung. Dan kita di sini perlu belajar satu hal yang sangat penting tentang takdir dan keridhaan atau penerimaan kita terhadap takdir. Saya sering membayangkan bahwa Allah itu adalah zat yang paling mencintai, paling menyayangi Rasulullah SAW. Allah itu paling sayang, paling cinta. Nggak ada yang bisa menandingi sayang dan cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Tetapi kita bisa membayangkan bagaimana Allah yang paling mencintai Rasulullah SAW itu. Kok gitu ya, dalam tanda kutip, kok bisa-bisanya kemudian memilihkan jodoh untuk Rasulullah SAW itu seorang yang sudah jauh lebih tua, seorang yang kemudian sudah menjanda 2 kali, seorang perempuan yang sudah tidak muda lagi gitu ya, yang tentu itu kondisi-kondisi yang
dalam bayangan kita kok tidak ideal. Kenapa tidak dipilihkan yang muda, yang cantik, yang juga punya kekayaan setara dan nasab yang mulia seperti Khadijah, gitu ya. Tetapi justru dipilihkan seorang Khadijah. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu mengaruniakan yang terbaik yang diperlukan oleh hambanya yang paling dia cintai. Khadijah adalah pasangan terbaik untuk Rasulullah Muhammad SAW, meskipun dalam kondisi yang mungkin bayangan kita kok tidak ideal, gitu ya. Tetapi memang Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan orang tuanya sejak kecil, ayahandanya bahkan meninggal sebelum beliau lahir, ibundanya wafat ketika beliau masih berusia 6 tahun, sangat merasakan kesyukuran luar biasa dengan kehadiran Khadijah, yang Khadijah radhiyallahu anha ini sosok yang begitu lembut, begitu keibuan, seakan-akan kasih sayang yang kemudian didambakan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian disediakan oleh Khadijah bukan cuma kasih sayang seorang istri, tetapi juga seorang ibu yang penuh dengan perhatian, penuh dengan perlindungan, penuh dengan dukungan, penuh dengan apresiasi kepada suaminya, yang membuat Rasulullah Muhammad SAW berada dalam keadaan yang sangat termotivasi, sangat terkuatkan, sangat terdukung, sangat merasakan satu sandaran kokoh pada diri pribadi Khadijah radhiyallahu anha. Jadi teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui pembelajaran penting dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, apalagi tentang Khadijah, jodoh itu bukan yang sempurna, tetapi jodoh itu yang tepat untuk kita. Barangkali dinilai dari beberapa segi Khadijah bukan sosok sempurna tadi, apalagi terkait usia, selisih antara mereka dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi tepat, maka Allah telah menganugerahkan pasangan yang paling tepat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang akan mendukung Nabi SAW dalam perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang berat, yang penuh dengan tantangan, apalagi di awal-awal kenabian, sampai ketika nanti Khadijah wafat di kala beliau SAW masih berada di tengah-tengah dari masa perjuangan beliau, yakni tahun ke-11 Bi'sah. Kemudian Allah gantikan untuk Rasulullah SAW beberapa istri yang lain, tetapi Khadijah tidak pernah hilang, tidak pernah tergantikan karena pengorbanannya yang luar biasa selama masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan penuh dengan pengorbanan tersebut. Khadijah adalah jodoh yang tepat. Maka kita ketika kemudian hari ini merenungkan tentang pasangan yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak bisa tidak, yang pertama-tama harus muncul dari dalam diri kita adalah rasa syukur yang luar biasa, bahwa kita telah sampai pada keadaan yang seperti ini, telah sampai pada kondisi seperti ini, kedudukan yang seperti ini. Tak dapat tidak pastilah karena peran seorang istri yang penuh dukungan, penuh apresiasi, menjadi sandaran yang luar biasa bagi kita. Mensyukuri pasangan ini adalah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bagaimana kalimat beliau setiap kali mengenang ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kata beliau, dia beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Dia memberikan hartanya untuk perjuangan yang aku lakukan ketika semua orang kikir kepadaku, gitu ya. Allah menganugerahkan melalui dirinya anak-anak yang menjadi penghias mataku, yang Allah tidak anugerahkan itu melalui istriku yang lain. Tabarak Rahman. Jadi di sini kita belajar bagaimana apresiasi yang diberikan oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, yang demikian pula Allah telah jadikan Khadijah sebagai sandaran yang sangat kukuh di saat Rasulullah SAW menghadapi saat-saat genting di dalam masa kehidupan dan perjuangan beliau. Seperti ketika mendapatkan wahyu pertama, ketika nuzulul Quran 17 Ramadan di usia beliau yang ke-40, ketika kemudian beliau SAW berada di Gharu Hira,
di atas Jabal Nur, di atas gunung cahaya di Gua Hira, beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam setelah sekian waktu berkhalwat untuk merenungkan nasib umat, memperhatikan umat yang penuh dengan berbagai kemerosotan secara kemanusiaan, bagaimana mereka mudah untuk menumpahkan darah, bagaimana mereka gampang sekali berpecah belah, bagaimana mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, berzina, meminum khamr, berjudi, dan melakukan berbagai dosa-dosa lainnya, menetapkan dengan seenak hati mereka mana halal, mana haram, menodai kemanusiaan dengan perbudakan-perbudakan yang sangat tidak manusiawi, dan berbagai hal yang lainnya. Dan Jibril datang membawa jawaban dari sisi Allah atas kegelisahan beliau, akan tetapi Jibril datang dengan mengejutkan, dengan mengguncang, dan bahkan langsung memaksa beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali disampaikan kepada beliau. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai Jibril kemudian harus mendekapnya dengan dekapan yang sangat kuat sampai beliau tersengal-sengal nafasnya. Lalu setelah itu baru dituntun untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika beliau turun dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu pertama, Jibril alaihi salam tampak duduk di sebuah singgasana di antara langit dan bumi dan berkata, "Ya Muhammad, inni Jibril wa anta Rasulullah." Wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Pucat pasi, gemeteran, tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, berulang kali bangun lagi, dan sampailah beliau di depan rumah, di kediamannya, disambut oleh Khadijah dengan keadaan beliau pucat pasi, gemetaran, menggigil, ketakutan, seakan kebingungan. Dan Khadijah radhiyallahu anha ketika itu langsung menyambut dengan penuh kasih, membimbing beliau yang berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Dibawa ke kamar, dibaringkan, diselimuti, ditutup pintunya, dibiarkan sejenak untuk meredakan diri dari kekalutan, diberi ruang untuk menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi, dan didoakan dari luar. Satu yang kita bayangkan tidak akan bisa diberikan oleh yang selain Khadijah, yang hanya Khadijah yang mampu memahami bahwa seorang lelaki di dalam masalah berat semacam itu, dia akan memerlukan ruang untuk menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi. Kalau saja bukan Khadijah, kalau saja dia wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih manja, gitu ya, barangkali yang terjadi justru kepanikan bertemu kepanikan. Muhammad SAW terguncang mendapatkan wahyu pertama. Kalau istrinya bukan Khadijah, maka istrinya akan tambah ketakutan, tambah panik, tambah khawatir, tambah gelisah. Tapi lihatlah Khadijah, betapa tenang, betapa sabar, betapa tentram, betapa menenteramkan. Dia tidak kemudian ketika suaminya datang membawa masalah yang sangat berat sebagai beban, tidak menuntut suaminya untuk langsung bercerita. Duduklah suamiku, ceritakan ada apa. Tidak. Dia memberi ruang untuk suaminya menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi, karena itulah yang dibutuhkan seorang lelaki dalam tekanan-tekanan berat, gitu ya. Jadi kalau di masa kini kita melihat ada seorang suami pulang, tasnya dilempar, gitu ya, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki, kemudian kepalanya dipegangin, gitu ya, bahwa ada masalah berat gitu. Seorang istri biasanya tidak tahan untuk tidak bertanya. Bertanyalah dia, "Mas, ada masalah apa?" Dan semua suami ketika dalam masalah berat ditanya seperti itu oleh istrinya pun jawabannya akan serupa, akan sama, yaitu, "Enggak kok dek, enggak ada apa-apa." Bagi seorang lelaki menceritakan masalah itu meninggalkan luka bagi dia, seakan-akan dia dianggap tidak mampu, seakan-akan dia dianggap lemah, seakan-akan dia tidak dianggap becus untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Punya masalah kok dicerita-ceritakan, di dunia lelaki itu aib. Sedangkan sebaliknya di dunia perempuan itu adalah tanda ada perasaan yang menyatu. Bagaimana bisa saling mendengarkan,
bagaimana bisa saling menyimak cerita, bagaimana bisa saling mencurahkan isi hati, bagaimana sepemahaman, bagaimana saling dimengerti dan diberi perhatian. Itu yang akan kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka kalau ada masalah di dunia wanita, solusinya adalah cerita, mencurahkan isi hati, menangis bersama. Itu, tetapi tidak di dunia lelaki. Bagaimana dia ingin menyimpan masalahnya, menyelesaikannya sendiri, menjadikannya sebagai pembuktian bagi qawamahnya, kepemimpinannya. Maka kalau suami ditanya tentang masalahnya, maka pasti akan menjawab, enggak ada apa-apa. Seorang istri kemudian akan berkata, kalau aku ada masalah kan juga cerita sama mas, masa mas enggak mau cerita sama aku? Gitu ya. Seorang suami tidak ingin menambahi beban-beban istrinya. Dia bermaksud baik, dia sudah ingat istrinya punya beban ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, ngurusin berbagai kegiatan di sosialitanya gitu ya. Maka kemudian dia berkata, enggak kok, ini cuma masalah kantor, biar aku saja yang mikirin, kamu enggak usah ikut pusing. Di dunia lelaki tidak bercerita berarti tidak ingin nambahi beban, itu sebuah kebaikan. Di dunia perempuan tidak bercerita berarti tidak percaya. Jadi kata istrinya, jadi mas tidak percaya kepada aku. Subhanallah, sesuatu yang sangat mendasar ya, ini bagaimana kita mencintai pasangan kita bukan dengan cara kita ingin dicintai, tetapi bagaimana caranya dia ingin dicintai. Itulah yang ditunjukkan oleh bunda kita Khadijah radhiyallahu anha dalam kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memaksakan cinta itu menurut sudut pandangnya, tetapi dia memahami seperti apa yang diinginkan, dikehendaki, diharapkan oleh sang suami. Inilah yang membuat Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah radhiyallahu anha karena pengertian yang luar biasa. Ketika suami dalam masalah, yang dia perlukan adalah sebuah ruang untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Dan itu pula yang kemudian diberikan oleh Khadijah. Dan Khadijah tahu bahwa seorang suami seperti suaminya yang memiliki masalah berat juga nanti akan bercerita, tetapi tidak sekarang. Ada waktunya ketika dia sudah mampu menata diri, menenangkan diri, mampu menata bahwa ini masalah ini adalah masalah yang bisa diatasi. Dia sudah merasa masalah ini bisa bisa dihadapi, bisa diberi solusi. Akan ada langkah-langkah nanti, akan tumbuh lagi kepercayaan dirinya kepada masalah yang dia hadapi. Saat itulah sang suami akan bercerita. Dan betul, ketika itu Khadijah menemukan suaminya bercerita tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepadanya menyampaikan wahyu. Dan Khadijah yang berwawasan luas selalu punya cara untuk mendukung suaminya. Dia merasa suaminya perlu bertemu dengan seseorang. Seseorang yang memahami Taurat dan Injil. Seseorang yang menganut agama Nasrani yang sangat tekun dan khusyuk di dalam ibadahnya, yang merahibkan dirinya dan meninggalkan urusan-urusan dunia. Namanya Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah sendiri. Maka dia bawa suaminya Muhammad SAW, kalau berkenan berbicaralah kepada Waraqah. Maka betul Khadijah menemui Waraqah bersama suaminya Muhammad SAW. Kemudian dia persilahkan suaminya menceritakan apa yang dia alami kepada Waraqah. Dan Waraqah langsung memberikan satu pemahaman yang membuat Muhammad SAW dibentangkan jalannya ke depan, melihat apa yang akan dihadapinya ke depan, menyadari bahwa betul-betul tugas yang dia emban bukan tugas yang sepele, bukan tugas yang kecil, tapi tugas yang sangat berat. Waraqah mengatakan, apa yang datang kepadamu adalah namus besar yang dulu telah datang pula kepada Musa dan kepada Isa alaihi wassalam. Dan sungguh aku berharap aku masih cukup kuat untuk menggunakan sisa-sisa tenagaku, tulang-tulangku dan sendi-sendiku yang rapuh ini untuk ikut membelamu saat engkau nanti didustakan, engkau difitnah, engkau diusir, dan bahkan engkau diperangi ataupun dibunuh oleh kaum. Terkejut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, betulkah aku akan didustakan? Betulkah aku akan difitnah? Betulkah aku akan diusir?
Betulkah aku akan diperangi? Sesuatu yang sebelumnya tidak tergambar dalam benak beliau. Karena beliau adalah Al-Amin. Bagaimana mungkin Al-Amin, orang yang dipercaya oleh seluruh kota Mekah, akan didustakan? Tetapi itulah yang kemudian dikatakan Waraqah. Kata Waraqah, tidak pernah ada orang yang mendapatkan wahyu seperti yang engkau dapatkan, melainkan akan terjadi kepadanya apa yang aku sebutkan. Dia akan didustakan kaumnya, dia akan difitnah kaumnya, dia akan diusir kaumnya, bahkan dia akan diperangi oleh kaumnya. Tabaraka Rahman. Khadijah ketika itu menggenggam erat tangan Muhammad SAW, seakan hendak mengatakan, aku akan di sini, aku akan bersamamu, aku akan terus mendukungmu. Ketika Muhammad SAW merasakan beratnya beban-beban dakwah, sementara wahyu belum turun kepada beliau, maka Khadijah menenangkannya dengan kata-kata, tenanglah ya Rasulullah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, karena engkau orang yang senantiasa menyambung silaturahim, engkau menyantuni anak-anak yatim dan juga fakir-fakir miskin, engkau telah berbuat kebaikan dan kedermawanan, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi pribadi ibunda kita Khadijah adalah pribadi yang sangat mendukung suaminya, qawamah yang sangat dia hormati. Pada kondisi tertentu kita menemukan ketika seorang istri memiliki kelebihan dibandingkan suaminya. Kalau Khadijah lebih dalam kekayaan, lebih di dalam usia senioritas, lebih di dalam kedudukan di tengah masyarakat. Ini membuat seorang istri kemudian karena merasa lebih dibanding suaminya tidak bisa mendudukkan suaminya pada posisi qawam, pada posisi kepemimpinan rumah tangga yang harus dia dukung, yang harus dia support. Tapi hebat Khadijah. Dia menempatkan dirinya betul-betul sebagai seorang istri dan suaminya betul-betul sebagai seorang suami. Dia apresiasi, dia kuatkan, dia berikan sandaran, dia berikan dukungan apapun yang diperlukan oleh Muhammad SAW, termasuk dengan seluruh pengaruhnya, seluruh hartanya, seluruh yang dimilikinya, juga anak-anak yang dia didikkan untuk suaminya Muhammad SAW. Jadi di sini juga menjadi sebuah hal yang sangat menarik pada pribadi Rasulullah SAW, bagaimana dia menghormati Khadijah, menghargai Khadijah, gitu ya, tidak menyakitinya dengan kata-kata apalagi perbuatan, penghormatan yang sangat tulus dari seorang suami kepada seorang istri yang senantiasa mendukung penuh apapun yang menjadi perjuangan suaminya. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang senantiasa berpikir untuk menjaga dan melindungi suaminya apapun yang terjadi. Termasuk bagaimana cerita tentang Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi verifikator bagi malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam itu sebenarnya siapa? Khadijah ingin tahu. Maka satu hari Rasulullah bercerita kepada Khadijah, malam ini wahai Khadijah, Jibril akan datang selepas Isya kepada kita. Baik ya Rasulullah, kata Khadijah. Jadi Khadijah tahu dia harus melakukan sesuatu. Maka ba'da Isya, Khadijah meminta Rasulullah SAW duduk di pangkuannya, bersandar ke dadanya, dan Khadijah pun memeluknya dengan pelukan mesra, menciumnya berulang kali, mengelus kepalanya, gitu ya, merapikan jenggotnya, dan melakukan berbagai aktivitas kemesraan yang lainnya kepada suaminya sallallahu alaihi wasallam. Hingga menjelang tengah malam, Jibril alaihissalam tidak muncul-muncul, maka Rasulullah pun baru menyadarinya. Kenapa Jibril tidak jadi datang? Maka Khadijah kemudian melepaskan pelukannya, memerintahkan atau meminta Rasulullah duduk di sampingnya. Sekarang duduklah di sampingku ya Rasulullah. Begitu Rasulullah Muhammad SAW duduk di samping Khadijah, muncullah Jibril datang. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau terlambat? Kata Jibril, sebenarnya aku telah berada di depan rumah ini sejak tadi, tetapi karena engkau ya Rasulullah sedang bermesra dengan istrimu, maka sungguh aku merasa malu untuk mengganggu kalian. Maka disampaikanlah oleh Rasulullah kepada Khadijah, wahai Khadijah, inilah Jibril, ternyata merasa malu tentang apa yang kita lakukan tadi. Maka Khadijah berkata, maka ya Rasulullah, betul, dia seorang malaikat,
Karena sesungguhnya jika dia jin atau setan, maka jin dan setan itu tidak memiliki rasa malu. Adapun dia memiliki rasa malu, berarti dia adalah betul-betul seorang malaikat. Masya Allah. Dan kemudian Jibril tersenyum dan berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada Khadijah." Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai Khadijah, inilah Jibril mengucapkan salam untukmu." Khadijah menjawab dengan sunnah hasanah yang akan kita tiru sampai sekarang. Beliau katakan, "Wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Dan atasmu, begitu pula atas dia, salam, rahmat dan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Khadijah melahirkan untuk Rasulullah putra-putri yang banyak. Yang pertama dikenal sebagai Al-Qasim, putra Nabi SAW, laki-laki yang sulung, yang memang Allah kehendaki tidak beberapa lama untuk berada di alam dunia ini. Allah kemudian memanggil kembali Al-Qasim ke sisinya, menjadi musibah yang buat Rasulullah bersedih, tetapi kemudian Allah menggantinya dengan beberapa anak perempuan. Lahir sesudah itu Zainab, lahir sesudahnya Ummu Kulsum, lahir sesudahnya Ruqayyah, kemudian lahir sesudahnya Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Sesudah Fatimah, Khadijah melahirkan lagi untuk Rasulullah SAW seorang yang anak yang bernama Abdullah, yang dikenal sebagai At-Tahir atau At-Tayyib. Tapi juga sama dengan kakaknya Al-Qasim, At-Tahir alias At-Tayyib, tidak berapa lama menghiasi kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Khadijah, dan kemudian meninggal dunia. Sebagian ulama di antaranya Asyid Abul Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi rahimahullah ta'ala mengatakan di antara hikmahnya Rasulullah tidak dikaruniai seorang putra laki-laki yang tumbuh hidup sampai usia dewasa dan mewarisi beliau adalah untuk menjaga umat ini dari bahaya. Kalau sekedar menantu saja, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya, telah menjadi satu fitnah dalam tanda kutip, di mana kemudian berdiri Syiah Rafidhah sebagai sebuah ajaran yang menyimpang dan menjadikan Sayyidina Ali sebagai patron, sebagai yang bahkan mereka unggulkan di atas Rasulullah SAW, gitu ya. Kultus individu terhadap keturunannya yang kemudian dipersepsikan sebagai maksum, terjaga dari segala dosa, yang kemudian kata-kata mereka mengalahkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah yang sangat besar ini tentunya bisa terjadi menjadi fitnah yang jauh lebih besar kalau Rasulullah memiliki putra laki-laki yang tumbuh dewasa dan menjadi pewaris beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menjaga umat dengan menjadikan putra-putra beliau sebagai anak-anak yang akan menyambut beliau di dalam syurganya Allah, karena mereka tidak sempat tumbuh sampai usia dewasa di kehidupan dunia. Khadijah membesarkan putra-putrinya dengan nilai-nilai yang sangat kokoh, dengan didikan yang sangat mendasar, sehingga kelak ketika putri-putri Rasulullah SAW semuanya wafat mendahului beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal tersisa Fatimah, satu-satunya putri beliau yang wafat sepeninggal beliau. Maka kita tahu Fatimah bagi ayahandanya dikatakan seakan sebagai seorang ibu, seakan sebagai seorang saudari, dan seakan sebagai seorang anak sekaligus, yang dengan Fatimah di sisi Rasulullah SAW menjadi satu kekuatan juga bagi beliau SAW untuk terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Khadijah membesarkan Zainab, dan Zainab kemudian diperistri oleh seorang lelaki yang berbudi pekerti luhur, namanya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi kelak akan menyusul istrinya Zainab yang terlebih dahulu berhijrah ke Madinah, dan Abul As ini ternyata terhalang dari masuk Islam, terhalang dari berhijrah karena dia adalah orang yang sangat terpercaya, memegang modal yang sangat banyak dari para pembesar Quraisy, yang seandainya dia mau menjadi orang yang curang, seandainya dia mau menjadi orang yang licik, maka dia tinggal akan pergi ke Madinah dan berhijrah dan menyatakan keislaman.
dan tidak peduli pada urusan muamalah, tidak peduli kepada modal-modal yang dititipkan kepadanya. Tetapi Abul As bin Rabi ini memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu semua tanggung jawabnya, mengembalikan semua titipan modal yang diserahkan kepadanya, membagi-bagi keuntungan dengan para pemilik modal tersebut dengan begitu adil dan begitu amanah. Baru kemudian dia menyatakan masuk Islam dan menyusul istrinya untuk berhijrah menuju ke Madinatul Munawwarah. Istrinya Zainab begitu berbakti juga kepada suaminya. Dia menyambut dengan baik suaminya dan berbahagia, sehingga rumah tangga mereka menjadi salah satu rumah tangga teladan. Dan putri mereka Umamah binti Abil As adalah salah satu cucu kesayangan Rasulullah SAW yang sering tampak beliau gendong-gendong ketika beliau menunaikan salat. Bahkan ketika beliau mengimami para sahabat, beliau menggendong Umamah binti Abil As dalam dukungannya. Diletakkan ketika rukuk, diambil lagi ketika i'tidal, diletakkan ketika sujud, dipangku ketika duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Ini Zainab, putri Rasulullah SAW, wanita yang sangat tegar, wanita yang juga sangat sabar menghadapi segala cobaan yang harus dia hadapi ketika kemudian sejalan dengan perjuangan ayahandanya. Kemudian putri beliau berikutnya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Saking dekatnya jarak usia mereka sampai seakan-akan mereka adalah gadis kembar yang sangat akrab, sehingga ketika kemudian tiba masanya untuk menikah, Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, menikahkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada salah satu pada dua putra pamannya, yang juga paman ini paman yang sangat menyayangi beliau sebelum turunnya wahyu, sangat menyayangi dan menghormati beliau. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib alias Abu Lahab. Yang Abu Lahab ini ketika Muhammad SAW lahir, sebagai seorang paman dia sangat bersyukur, maka dia menghadirkan jamuan untuk memperingati, untuk merayakan kelahiran keponakannya Muhammad SAW. Dan inilah yang menurut suatu hadis dalam Musnad Ahmad misalnya disebutkan, sesungguhnya pada tiap hari Senin khuffifa li Abi Lahabin, siksa itu, adab Allah itu diringankan bagi Abu Lahab. Kenapa? Karena dia di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di masa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, dia telah menyelenggarakan sebuah walimah karena kebahagiaannya dan rasa syukurnya dengan menjamu para tokoh-tokoh Quraisy untuk makan-makan di rumahnya. Kegembiraan atas kelahiran Rasulullah. Paman ini sangat menyayangi, sangat menghormati, sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu. Setelah mendapat wahyu beda lagi ceritanya. Maka mereka pun berbesanan. Putra Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini kan menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Tidak semua kerabat Rasulullah dari Bani Hashim berkesempatan untuk berbesanan dengan beliau, bahkan berbesanan double seperti yang kemudian dilakukan oleh Abu Lahab dengan Utbah dan Utaibah menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Utbah dan Utaibah sangat berbahagia, sangat penuh ketentraman. Mereka di dalam bimbingan ibundanya menjadi istri-istri yang sangat baik bagi suaminya. Sampai kemudian ketika Rasulullah mulai berdakwah dengan terang-terangan, Rasulullah SAW mulai dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, beliau mulai didustakan, bahkan dicaci maki, dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh sebagai orang yang sudah tidak waras lagi, bahkan kemudian disakiti dengan diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika rukuk, dan lain sebagainya. Maka Abu Lahab
justru juga menjadi orang yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ketika Rasulullah naik ke atas bukit Safa dan berkata, Ayyuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai Bani Muthalib, wahai Bani Umayyah, wahai Bani Makhzum, gitu ya, wahai Bani Taim, wahai Bani Zuhrah, wahai Bani Asad bin Abdul Uzza, dan seterusnya. Beliau panggil kabilah-kabilah. Kemudian mereka berkumpul dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, jika aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini terdapat pasukan berkuda bersenjata lengkap, 500 orang pasukan berkuda bersenjata lengkap yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Maka orang-orang yang hadir pun berkata, kami percaya karena engkau adalah Al-Amin yang tidak pernah berdusta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka aku menyampaikan kepada kalian bahwa Allah telah mengaruniakan wahyu kepadaku untuk membawa kalian dari kegelapan menuju cahaya Islam, untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian berupa berhala-berhala, untuk semata-mata mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majulah sang paman yang tampan wajahnya, yang agak juling matanya, yang kulitnya putih, yang berjalan agak terpincang. Kemudian dia berkata dengan menunjuk-nunjuk muka Rasulullah SAW, menunjuk-nunjuk dengan tangannya kepada wajah Rasulullah SAW sebagai sebuah pelecehan, dan dia berkata, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'atana, binasa engkau Muhammad, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Dan terus dia mencaci maki Rasulullah. Maka pada saat itulah dia, Abu Lahab, dan istrinya Arwa binti Harb alias Ummu Jamil, saudari dari Abu Sufyan bin Harb ini, kemudian memerintahkan kedua anaknya Utbah dan Utaibah agar segera menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Satu hal yang sangat berat diterima oleh seorang ayah dan ibu, Khadijah apalagi, melihat anaknya dikembalikan dengan penuh penghinaan oleh keluarga suaminya. Meskipun Utbah dan Utaibah sangat mencintai Ruqayyah dan Ummu Kulsum, mereka sebenarnya tidak ingin berpisah dari istrinya. Dan kelak setelah ayah ibunya meninggal, Utbah dan Utaibah pun memang betul masuk Islam, menjadi muslim yang baik. Dan pada saat itu mereka tertekan oleh ayah dan ibunya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengembalikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada keluarga Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu pukulan yang sangat berat bagi Khadijah radhiyallahu anha, tetapi dia tetap tegar. Bagaimana kemudian orang akan memburuk-burukkan seorang ibu yang tidak bisa mendidik anaknya untuk menjadi istri orang dengan baik sampai-sampai dikembalikan. Tapi Khadijah radhiyallahu anha tahu, dia melihat putri-putrinya, bahwa putri-putrinya ini dikembalikan, dihinakan sedemikian rupa semata-mata karena perjuangan ayahnya, karena dakwah ayahnya. Maka dia tidak mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan penyesalan ataupun protes kepada perjuangan suaminya, dan menunjukkan penyesalan ataupun protes atas apa yang terjadi pada anak-anaknya. Khadijah sedemikian tangguh tetap untuk kemudian memuliakan apa yang dimuliakan suaminya, perjuangan gitu ya. Dan dia juga dengan begitu lembut menghibur anak-anaknya supaya jangan sampai mereka kecewa, jangan mereka sakit hati, seakan-akan bahwa kegagalan berumah tangga mereka dipicu oleh apa-apa yang dilakukan oleh ayahnya. Saling mendukung di dalam keluarga Rasulullah SAW ini, saling mendukung yang sangat istimewa. Bagaimana anak-anak ini tidak menyalahkan orang tuanya yang terus berjuang, meskipun gara-gara itulah mereka berantakan rumah tangganya, hancur kehidupan pernikahannya. Tetapi mereka tahu itu adalah waktu yang akan menjawab, memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia dari sisi Allah. Dan ini terbukti kelak ketika kemudian Rasulullah SAW menikahkan Ruqayyah dengan salah satu pria terbaik di dalam Islam, seorang lelaki yang lembut hati dan pemalu, yang kedermawanannya gitu ya tercurah-curah dari tangannya, sedemikian rupa kebaikannya. Namanya Utsman bin Affan. Utsman menikahi Ruqayyah, dan ketika Ruqayyah wafat di saat terjadinya perang Badar di tahun kedua Hijriyah, kemudian Rasulullah SAW menikahkan kembali Utsman
dengan salah satu putrinya yang lain, yakni Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik dari Ruqayyah yang tadinya juga adalah istri dari Utaibah bin Abi Lahab, sebagaimana kakaknya adalah istri dari Utbah bin Abi Lahab. Dan Rasulullah memilihkan seorang menantu terbaik, jadi semua yang terbaik, yang memperlakukan istrinya dengan begitu lembut, penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah menitikkan air mata melihat Utsman dan Ruqayyah berhijrah ke Habasyah, gitu ya. Ketika Utsman harus hijrah ke Habasyah, dia bawa serta istrinya dan keluarganya. Rasulullah mensupport mereka, mendukung mereka, dan bahkan mengatakan semoga Allah merahmati Utsman. Dia adalah yang berhijrah bersama keluarganya setelah dahulu Nabi Lut, orang pertama yang berhijrah dengan keluarganya. Betapa berat beban yang harus dipikul, gitu ya. Ini yang kemudian menunjukkan support yang luar biasa dari Nabi SAW kepada putri-putrinya ketika mereka dilecehkan sedemikian rupa, dibatalkan pernikahannya, dikembalikan kepada orang tuanya. Rasulullah tidak tergesa-gesa untuk menikahkan mereka dengan sembarangan lelaki. Rasulullah SAW pilihkan lelaki terbaik untuk menjadi suami Ruqayyah dan suami Ummu Kulsum, dan itu ada pada diri satu orang saja, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, ya, radhiyallahu anhu. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang kemudian kita lihat pada keluarga ini juga adalah saling support yang sangat kuat. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha di tahun ke-11 Bi'tsah, dan tekanan-tekanan kepada beliau semakin keras, terlebih setelah meninggalnya pula Abu Talib, paman yang senantiasa membentengi, memperisai beliau dan dakwahnya dari orang-orang Quraisy serta gangguannya yang sangat luar biasa keji, gitu ya. Maka Nabi SAW pada suatu hari bersujud di dekat rukun Yamani di Ka'bah, sementara telah ditumpahkan ke kepala dan punggung beliau SAW kotoran dari perut unta, dari isi jeroan-jeroannya dan kotoran-kotorannya, dipakai untuk menuangi bagian kepala dan punggung beliau SAW, sehingga Nabi merasa sangat malu untuk mengangkat kepalanya. Pada saat itulah datang gadis kecil itu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dia mendatangi ayahnya, dia bersihkan kotoran-kotoran yang ada di kepala ayahnya, yang ada di punggung ayahnya. Dia bersihkan sampai bersih. Kemudian dia angkat kepala ayahnya. Dia persilahkan untuk berdiri tegak, mengalir air matanya, menangis sedih. Tapi sang ayah tersenyum kepadanya dan berkata, jangan sedih wahai Fatimah, la tahzani ya Fatimah. Sesungguhnya Allah akan selalu membela ayahmu. Allah selalu akan melindungi ayahmu. Jangan engkau khawatir, jangan engkau bersedih. Fatimah yang baru saja kehilangan ibundanya, di usia juga yang Fatimah masih sangat belia, melihat pada ayahnya beban-beban yang semakin berat setelah ditinggalkan oleh ibundanya. Dia melihat perlakuan orang-orang Quraisy kepada ayahnya semakin berani dan semakin menyakitkan. Dan Fatimah tampil membela. Dia gandeng tangan ayahnya pulang. Dia bersihkan di rumah semua yang masih tersisa dari kotoran tersebut. Dia persilahkan ayahnya istirahat. Dan tabaraka rahman, sebuah riwayat menyebut ketika itu Fatimah kembali menuju ke perkumpulan orang-orang Quraisy, meninggalkan ayahnya yang beristirahat. Kemudian dia menunjuk muka orang-orang Quraisy yang telah melecehkan ayahnya, Uqbah bin Abi Mu'aid, Nadhr bin Haris, Ubay bin Khalaf, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain, dengan mengatakan, kalian jika memperlakukan lagi ayahku seperti yang kalian lakukan sekarang, maka kalian harus berhadapan dengan aku, putrinya Fatimah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang luar biasa dari seorang gadis kecil yang melihat ayahnya diperlakukan sedemikian buruk ketika ibu lagi, maka dia tampil membela ayahnya. Dan itulah kenapa Sayyidah Fatimah seakan-akan sebagai bukan cuma putri bagi Rasulullah, tapi juga saudari dan juga bunda bagi ayahandanya. Rekan-rekan insya Allah Subhanahu wa taala,
apa yang kemudian diberikan Khadijah tidak bisa diukur dengan jumlah, angka, atau apapun juga untuk perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan ketika juga mereka harus terusir ke Syi'ib Abi Thalib di tahun ke-8 dari kenabian. Ketika orang-orang Quraisy memasang piagam pemboikotan di dalam Ka'bah dengan menulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kami orang-orang Quraisy dari semua kabilah tidak akan membeli dan tidak akan menjual kepada Muhammad dan para pengikutnya serta Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak akan menikahkan anak perempuan kami dengan seorang lelaki di antara mereka. Dan tidak akan menikahi satu orang perempuan pun di antara mereka. Tidak meminjam, tidak dipinjam, tidak menggadai, tidak melakukan segala aktivitas hutang piutang ataupun apapun lainnya dengan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Khadijah radhiyallahu anha menjual semua sisa hartanya. Digunakan untuk apa? Untuk menopang kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya serta Bani Hashim dan Bani Muthalib yang sangat menderita kelaparan, kedinginan, kesulitan di Syi'ib Abi Thalib, perkampungan Abi Thalib. Satu demi satu aset Khadijah dilepaskan, dijual untuk kemudian menopang semua kebutuhan orang-orang yang ada di dalam Syi'ib Abi Thalib. Dan inilah Khadijah radhiyallahu anha memberikan segalanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai ada satu riwayat yang menyebut ketika Khadijah radhiyallahu anha menjelang wafat, maka dia mengatakan kepada suaminya, suamiku, sungguh kalau aku mati aku tidak akan lagi bisa untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan sokongan untuk perjuangan. Tapi jika aku mati nanti dan tulang belulangku bermanfaat untukmu, maka manfaatkanlah apa yang bisa kau manfaatkan dari diriku. Sebuah ketulusan cinta dari seorang istri yang luar biasa ditunjukkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, menemani hari-hari terberat ketika Rasulullah SAW diperlakukan sedemikian buruk oleh orang-orang Quraisy, maka Khadijah menjadi buffer, menjadi penyangga yang begitu kokoh bagi Rasulullah SAW untuk tetap bertahan di tengah perjuangan yang sangat tidak mudah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan Khadijah sebagai pasangan yang begitu menenteramkan, begitu menghormati, begitu mendukung, begitu mengayomi. Tentu bukan sebuah hal yang mudah bagi sebuah kehidupan rumah tangga. Dan inilah Nabi SAW. Dan ini juga yang akan kemudian beliau pegang teguh bagaimana memperlakukan istri-istrinya dengan cara terbaik. Karena beliau adalah khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian terbaik pada keluarganya. Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha misalnya bercerita bagaimana kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW, memahaminya, buah dari kebersamaan dengan Khadijah itu yang melatih Rasulullah untuk menjadi lelaki yang jauh lebih dewasa, lebih matang, lebih berpengalaman, lebih memuliakan perempuan. Itu ya, membuat beliau sallallahu alaihi wasallam bisa kuat, tangguh, bersabar atas istri-istrinya yang berikutnya. Ibunda kita Aisyah, ibunda kita Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab, gitu ya, dan lain sebagainya yang tentu jauh lebih mudah dibandingkan Khadijah. Rasulullah memperlakukan mereka dengan kesabaran yang paripurna, yang sangat indah. Cerita ibunda kita Aisyah, ada suatu hari ada tamu datang kepada Nabi SAW, beberapa orang. Dan Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah, sehingga tamu-tamu itu pun ditemui di rumah Aisyah. Lalu terlihat oleh istri beliau yang lain, dikatakan dialah Ummu Salamah, bahwa tamu-tamu itu belum mendapatkan suguhan, belum mendapatkan hidangan. Maka dia berinisiatif menyiapkan hidangan, lalu memerintahkan seorang budak jariyah untuk mengantar hidangan tersebut kepada meja di rumah Aisyah. Pada saat itulah ketika tamu-tamu itu dipersilahkan untuk makan, tangan mereka sedang bergerak untuk mengambil makanan.
Maka ibunda kita Aisyah merasa cemburu, terbakar hatinya. Bagaimana mungkin ini di rumahku? Kenapa ada orang lain memasak makanan tanpa sepengetahuanku, tanpa seizinku untuk diberikan kepada tamu-tamu yang ada di rumahku? Itu sebuah perasaan yang wajar pada ibunda kita Aisyah bahwa ini pelanggaran teritori, ini pelanggaran kewenangan otoritas. Sehingga kemudian dia keluar, singkat cerita, dia banting piring itu pecah berantakan di depan Rasulullah dan para tamu. Dan Masya Allah, Rasulullah begitu sabarnya, tidak mengeluarkan satu kata pun, tidak berkomentar sedikit pun. Biarkan sampai Aisyah kemudian balik ke kamar, membanting pintunya. Maka beliau SAW turun ke bawah, mengambil piring-piring pecahannya yang berantakan, mengambil makanan-makanan yang berserakan, diletakkan kembali di atas piring-piring itu, kemudian diletakkan di atas meja, dipersilahkan kepada para tamu dengan mengatakan kalimat yang sangat datar, sangat halus, sangat penyabar. Kulu wal afu gharat ummukum, silahkan dimakan dan mohon maaf karena ibu kalian hanya sedang cemburu saja. Tabarakar Rahman. Sebuah perilaku yang sangat indah. Sampai akhirnya kemudian tamu-tamu itu kembali makan. Aisyah balik merasa sangat menyesal melihat dia telah membanting makanan sampai berhamburan, dipunguti oleh Rasulullah, dibersihkan dengan ujung bajunya, dipersilakan para tamu untuk makan lagi. Maka Aisyah bertanya, bagaimana sekarang? Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahan? Maka Rasulullah SAW bersabda, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Perilaku Nabi SAW ini adalah perilaku seperti yang beliau gambarkan sendiri. Lembutlah rifqan bil qawarir, lembutlah pada gelas-gelas kaca, yakni istri-istri kalian. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang sebelah kiri, dan itulah asal penciptaan seorang istri, yakni Sayyidah Hawa dulu di sisi Nabi Adam. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melihat istri kalian yang demikian, kalian mencoba memaksa untuk meluruskan yang bengkok itu, niscaya akan patah. Tetapi kalau kalian membiarkannya, maka niscaya akan tetap bengkok. Bagaimana sikap yang terbaik? Seperti yang kemudian dicontohkan Nabi SAW dalam peristiwa ini. Andai beliau tadi ketika Aisyah membanting piring, beliau berdiri kemudian berkata, dasar wanita tidak tahu diri, dasar, dan umpatan-umpatan yang lain, maka niscaya ini mematahkan hati istri, mematahkan hati Aisyah dengan teguran yang demikian. Tapi juga sebaliknya, seandainya Rasulullah ketika Aisyah merasa menyesal, kemudian berkata, tidak apa-apa sayangku, pokoknya I love you, gak usah dipikirkan kesalahanmu, maka itu adalah membiarkan Aisyah tetap bengkok. Jadi Rasulullah SAW meluruskan dengan cara yang terindah. Dia tidak membiarkan istrinya tetap bengkok, dan dia tidak membiarkan istrinya untuk patah. Tabaraka Rahman, sebuah perilaku yang agung pada pribadi Nabi SAW. Dan pengalaman bersama Khadijah dalam mengelola keluarga ini yang kemudian terus dibawa oleh Rasulullah sampai pada berbagai peristiwa di tengah keluarganya. Bagaimana beliau SAW mendamaikan antara Aisyah dengan istri-istri yang lain. Bagaimana beliau SAW membina cucu-cucunya, memperlakukan mereka dengan kelembutan yang sangat indah. Bagaimana beliau SAW mendidik anak-anaknya dengan didikan yang luar biasa. Sayyidina Ali di Madinah bekerja sebagai seorang tukang kuli penimba air di kebun kurma milik seorang Yahudi. Upah beliau hanya setangkup genggam kurma setiap kali selesai bekerja seharian. Maka Fatimah di rumah tidak memiliki pembantu. Beliau menggiling gandumnya sendiri sampai tangannya pecah-pecah. Beliau memasak untuk keluarganya. Beliau merajut, menjahit, mengerjakan semua hal supaya kemudian bisa untuk menjadi penyambung nafkah bagi keluarganya. Maka suatu hari Sayyidina Ali tidak tega melihat apa yang kemudian harus dihadapi istrinya. Tetapi dia sendiri pun tidak berdaya, tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan pembantu bagi Fatimah. Maka dia mengatakan kepada istrinya, wahai Fatimah, kira-kira kalau engkau meminta untuk
mendapatkan seorang pembantu membantu di rumah kita dari ayahandamu, dari Rasulullah SAW, apakah kira-kira beliau akan memberikannya? Fatimah berkata, yang demikian itu baik, maka aku akan mencoba untuk memintanya kepada ayahanda besok. Maka Fatimah menghadap kepada ayahandanya Rasulullah SAW, mengadukan betapa beratnya mengurus rumah tangganya, sampai tangannya pecah-pecah, sampai tubuhnya terasa sakit dan pegal, sampai suaminya tidak sempat untuk beristirahat di rumah karena saking lelahnya yang luar biasa. Maka Nabi SAW tersenyum, tetapi ada bulir air mata bening di pelupuk mata beliau. Maka beliau persilakan, pulanglah Fatimah, nanti malam aku akan datang kepada kalian. Maka kemudian Rasulullah SAW datang kepada putra-putrinya, kepada Ali dan Fatimah pada malam hari itu dengan penuh keakraban dan kemesraan. Beliau bahkan melarang Ali dan Fatimah bangkit dari pembaringan, karena beliau tahu betapa lelahnya mereka. Rasulullah duduk di antara keduanya, membelai kepala keduanya dan mengatakan, aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang datang dari Allah yang lebih baik daripada memiliki pembantu. Apa itu? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali ketika kemudian dalam selesai sholat berzikir kepada Allah. Maka itu lebih baik daripada memiliki seorang pembantu yang bisa mengerjakan seluruh urusan rumah. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga anak-anaknya dengan kelembutan yang luar biasa. Beliau tidak langsung mengatakan tidak pada permintaan anaknya. Beliau juga tidak kemudian memanjakan anaknya dengan langsung memberikan seorang pembantu kepada Fatimah. Beliau ingin menjadikan keluarga Ali dan Fatimah sebagai salah satu role model bagi umat, bahwa kehidupan ini memang berat, penuh perjuangan dan kesusahan, tetapi ketika ikhlas karena Allah menjalaninya, ridho kepada setiap ketentuan Allah, pembagian Allah, ridho kepada berbagai kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjelma menjadi insan yang paling kaya, paling bahagia. Itulah yang kemudian Rasulullah tampakkan pada keluarga Ali dan Fatimah, yang seakan-akan memang tidak diizinkan untuk menjadi kaya demi menjadi teladan bagi umat, gitu ya. Rekan-rekan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi SAW membiasakan bermain bersama cucu-cucunya, membiasakan ibadah dengan pendekatan yang terbaik. Ketika beliau menggendong Al-Husain radhiyallahu anhu ke masjid, kemudian beliau memimpin salat, Al-Husain radhiyallahu anhu sempat naik ke punggung beliau yang sedang bersujud, menjadikan kakeknya sebagai kuda-kudaan. Dan Rasulullah membiarkan Husain sampai kemudian puas setelah beberapa lama. Maka ketika Husain turun, baru Rasulullah mengangkat punggungnya. Dan beliau ketika selesai salam meminta maaf kepada hadirin, karena sungguhnya tadi Husain naik ke punggungku, kata beliau, dan aku tidak ingin memutus kesenangannya bermain, maka aku biarkan dia sampai puas. Ketika dia turun, gitu ya, baru aku mengangkat kepalaku dari sujud. Maka tidak heran keluarganya akan menjadi keluarga-keluarga sujud, keluarga-keluarga yang sangat mencintai salat. Rasulullah mengenalkan kembali salat kepada cucunya dalam keterlibatan di ibadah yang sangat manis dan sangat indah kesannya itu. Ini yang Rasulullah tanamkan. Tapi sebaliknya ada yang tidak bisa dikompromikan dari beliau, yaitu tentang misalnya makanan haram bahkan kepada anak kecil, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang kemudian pada suatu hari merangkak-rangkak di rumah Nabi SAW, menemukan sebutir kurma, kemudian memasukkannya ke mulutnya. Maka Nabi SAW segera menggendongnya dan mengatakan, keluarkan. Tidak tahukah engkau bahwa itu boleh jadi termasuk kurma zakat, dan tidak tahukah engkau bahwa kita, keluarga kita, dilarang untuk memakan zakat, memakan sedekah, gitu ya. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW menegakkan yang sawabit, menegakkan yang harus tegak, gitu ya, yaitu nilai-nilai halal haram, nilai-nilai yang sangat-sangat sensitif
kelak di dalam menghadapi seluruh kehidupan. Halal haram itu harus tetap tegak. Adapun soal membiasakan ibadah, Rasulullah membangun kesan yang begitu manis, begitu indah kepada cucu-cucunya. Jadi di keluarga Nabi SAW ini, di urusan-urusan akhirat, gitu ya, Rasulullah mengenalkannya dengan penuh kasih, penuh cinta, dan penuh sayang kepada keluarganya, tapi dalam menegakkan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk kejujuran dan sebagainya. Beliau SAW juga sangat luar biasa dan menjaga diri yang halal haram, seperti yang kemudian dialami oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu sebagai pembuka diskusi kita tentang keteladanan keluarga Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, yang sangat agung, sehingga mudah-mudahan dengan niat ittiba kepada beliau menjadi yang terbaik bagi keluarga kita, memberikan akhlak terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan nafkah terbaik, memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk orang-orang yang kita cintai di rumah kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah sampaikan kita kepada amal yang tinggi itu di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Rasulullah, bersama keluarga beliau dan juga bersama dengan keluarga kita menghuni Firdausil A'la. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.